Bayangkan kalau suatu hari ibu kota negara kita tiba-tiba dipindahkan, gedung pemerintahan dikosongkan, pejabat dan pegawai pindah ke kota baru yang bahkan belum selesai dibangun. Kedengarannya aneh, tapi hal ini benar-benar terjadi di berbagai negara, mulai dari alasan politik, keamanan, sampai feng shui. Inilah 5 negara yang memindahkan ibu kotanya dan alasan mengejutkan di baliknya. Kita mulai dari Afrika Timur. Tanzania dulunya punya ibu kota bernama Dar es Salaam, kota pelabuhan yang ramai di pesisir Samudra Hindia. Tapi pada tahun 1973, Presiden Julius Nyerere membuat keputusan yang berani, memindahkan ibu kota ke Dodoma, sebuah kota kecil di tengah negara itu. Kenapa? Karena Dar es Salaam dianggap terlalu jauh dari wilayah barat dan terlalu padat. Dengan ibu kota di tengah, diharapkan pembangunan jauh lebih merata. Tapi rencana tersebut berjalan sangat lambat. Butuh puluhan tahun sampai akhirnya kantor-kantor pemerintah benar-benar pindah ke Dodoma. Bahkan hari ini Dar es Salaam tetap menjadi pusat ekonomi terbesar di Tanzania. Selanjutnya ke Asia Tenggara. Pada tahun 2005, pemerintah militer Myanmar membuat langkah misterius, yaitu memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw, sekitar 320 km di utara. Yang aneh, mereka tidak pernah menjelaskan alasannya secara jelas. Ada yang bilang karena alasan militer agar lebih aman dari serangan laut. Ada juga rumor bahwa astrolog menentukan tanggal dan lokasi yang dianggap membawa keberuntungan bagi junta militer. Naypyidaw dibangun dengan jalan selebar 20 jalur, gedung-gedung megah tapi nyaris tanpa orang. Banyak menyebutnya kota hantu paling rapi di dunia. Oke, sekarang kita beralih ke Amerika Selatan. Sebelum 1960, ibu kota Brasil adalah Rio de Janeiro, kota pantai yang indah dan terkenal. Tapi pemerintah menganggap Rio terlalu jauh dari pusat geografis Brasil dan terlalu padat untuk jadi pusat pemerintahan. Presiden Juscelino Kubitschek lalu punya ide gila, yaitu bangun ibu kota baru dari nol di tengah hutan. Kota itu dinamai Brasilia, dirancang oleh arsitek terkenal Oscar Niemeyer, dengan bentuk menyerupai pesawat atau salib jika dilihat dari udara. Dalam waktu hanya 4 tahun, Brasilia berhasil berdiri, simbol modernisasi dan semangat baru Brasil. Sekarang kota ini menjadi salah satu kota terencana terbaik di dunia dan masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Selanjutnya kita kembali ke Asia, namun ke Asia Tengah. Pada tahun 1997, Kazakhstan memindahkan ibu kotanya dari Almaty ke Astana. Alasannya berada di ujung selatan dan rawan gempa. Selain itu, pemerintah ingin memperkuat wilayah utara yang banyak dihuni warga keturunan Rusia sebagai simbol kesatuan nasional. Astana awalnya bernama Akmola, lalu berganti jadi Astana. Kemudian mengganti nama lagi menjadi Nur Sultan pada 2019 dan pada 2022 berganti lagi menjadi Astana. Kini kota ini menjadi simbol kemakmuran baru Kazakhstan dengan arsitektur futuristik seperti Bayterek Tower dan Khan Satir, yaitu tenda raksasa kaca di tengah padang stepa. Terakhir ke Asia Selatan, yaitu Pakistan. Saat Pakistan merdeka pada tahun 1947, Karachi dijadikan ibu kota, tapi kota itu padat, jauh di selatan dan sulit dikembangkan.
Pada 1959, Presiden Ayub Khan memutuskan membangun ibu kota baru, Islamabad. Terletak di kaki pegunungan Margala, kota ini dirancang oleh arsitek Yunani Konstantinos Doxiadis dengan konsep kota hijau dan terencana. Hasilnya, Islamabad menjadi kota modern dengan tata ruang rapi, udara segar, dan ruang hijau yang luas. Hingga kini, kota ini dikenal sebagai salah satu ibu kota paling bersih di Asia Selatan. Kalau kita lihat, alasan dibalik pemindahan ibu kota ternyata mirip, mulai dari pemerataan pembangunan, mengurangi kepadatan, hingga alasan politik dan simbolisme nasional. Tapi satu hal yang pasti, membangun ibu kota baru bukan hanya soal gedung dan jalan. Ini adalah tentang mimpi dan arah masa depan sebuah negara. Dari Dodoma yang sederhana, Naypyidaw yang misterius, Brasilia yang futuristik, Astana yang megah, hingga Islamabad yang hijau, semua punya cerita dan makna tersendiri. Jadi, kalau negara kita punya kesempatan memindahkan ibu kota, menurutmu kota mana yang paling cocok jadi pusat pemerintahan baru? Apakah IKN nanti akan berjalan sesuai rencana pemerintah? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan cerita menarik tentang dunia, sejarah, dan peradaban manusia.